Air mataku, tangis negeriku, diambil dari Yeremia pasal 8 ayat 18 sampai dengan pasal 9 ayat 1. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau sekilas kita memperhatikan ayat-ayat di dalam bacaan kita di dalam Yeremia ini, mungkin ini sesuatu yang aneh begitu ya, yang tidak bisa kita tangkap maksudnya apa. Di dalam Yeremia dimulai dari pasal 8 sampai dengan pasal 10 itu adalah kumpulan syair. Kumpulan syair diistilahkan syair kesedihan dari ungkapan hati Yeremia ini. Yeremia adalah seorang nabi Allah. Dia orang yang takut kepada Tuhan. Dia memiliki kepekaan gitu ya, memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang rohani. Artinya dia tidak bisa membiarkan ketika melihat orang berjalan tidak benar, ketika melihat orang melakukan yang bukan diperintahkan oleh Tuhan. Dia peka itu dan hatinya menjadi gelisah. Dia tidak bisa tenang dengan hal itu. Itulah Yeremia. Dia juga orang yang tidak bisa menutup mata untuk dosa dan kebobrokan bangsanya. Dia bukan tergolong orang yang terserah, yang penting aku aman, yang penting aku nyaman, yang penting aku tidak ada masalah. Dia tidak orang yang seperti itu. Dan satu lagi, dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita melihat panggilan Yeremia di pasal 1 ayat 9, Tuhan berkata, aku menaruh firmanku di dalam mulutmu, perkataanku dalam mulutmu. Begitu dekatnya Yeremia kepada Tuhan, sehingga Yeremia meyakini atau semakin memahami bahwa tugas seorang nabi, utusan Allah adalah memang menyampaikan apa yang Allah berikan kepada dia yang harus disampaikan kepada umat. Dan kita melihat Yeremia bukan nabi yang merasakan enak begitu ya di dalam pelayanannya. Dia bukan seorang nabi yang perkataannya ini didengar dengan baik, diresponi oleh umat Allah. Bukan. Tetapi hal itu tidak membuat Yeremia putus asa. Dia tahu panggilannya sebagai nabi Allah, penyambung lidah Allah. Perkataan Allah itu sudah ditaruh di mulutnya, sehingga dia berjuang sampai akhir hidupnya menyerukan perkataan ini, sekalipun bangsa yang disampaikan pesan itu menutup telinga, menutup mata, dan tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan. Betapa setianya seorang nabi Tuhan ini, sehingga kepahitan bagi Yeremia. Dia tahu persis apa maknanya. Dia tahu persis apa artinya kepahitan, penderitaan, ditolak dan sebagainya, dipenjara, disakiti. Tetapi sekali lagi, kedekatannya dengan Allah itulah yang membuat dia terus berjuang, karena dia memahami posisinya sebagai nabi Allah. Maka dia harus menyampaikan pesan Allah itu sampai akhir hidupnya, dan dia menunjukkan kesetiaan itu. Yeremia juga hidup di masa 3 raja. Dengan demikian dia lebih memahami baik karakter bangsa Israel itu sendiri dengan 3 raja, Yosia, Sedekia, Yoyakim. Dia mengikuti perkembangan itu, dan dia semakin memahami karakter bangsa Israel itu, juga para pemimpin yang ada. Dalam bacaan kita dikatakan, diberi judul oleh LAI, ratapan. Ratapan siapa? Ratapan Yeremia.
Tetapi tidak hanya ratapan Yeremia. Ratapan Yeremia ini adalah sebuah pantulan kedukaan dan isi hati Allah ketika melihat umatnya. Kalau saya boleh menggambarkan, Bapak Ibu, saya ingat cerita kisah dosen saya mempunyai seorang putri, bertumbuh remaja menjadi anak yang baik-baik begitu ya. Karena mulai pemuda pulang mulai malam, orang tua sudah memperingatkan jangan pulang malam-malam, hati-hati kalau bergaul, peringatan seperti itu. Tetapi sang anak dalam masa mudanya ingin menikmati masa mudanya, sampai akhirnya pada suatu ketika dia mengetuk pintu kamar ayahnya dan mengatakan bahwa ayah, saya hamil. Seorang dosen teologi ini begitu terkejut. Hatinya hancur. Kira-kira apa yang membuat hatinya hancur? Hatinya hancur karena dia melihat anaknya ini yang di tengah-tengah masa kuliah itu harus berhenti dari kuliahnya. Terbersit sekilas bagaimana masa depan anaknya. Jadi sang ayah ini menangisi anaknya yang dalam tanda petik kehilangan masa depannya. Sementara anak itu ketika dia menikmati masa remajanya, masa mudanya, dia memuaskan keinginannya. Dia lupa dengan peringatan sang ayah, sang ibu, jaga diri, hati-hati bergaul. Dia mungkin berpikir, itu peringatan biasa, itu tidak ada untungnya dan ruginya buat saya. Kemungkinan ya lebih dari itu. Inilah hati Allah yang terpancar dalam ungkapan Yeremia ini ketika Allah melihat inilah umatku, bahkan dia menyebutnya sebagai putri bangsaku. Ini adalah satu ungkapan rasa sayang, putri. Bukankah ketika kita punya anak sering mengatakan putriku? Ini menggambarkan satu hubungan dekat antara orang tua dan anak yang disayanginya. Tetapi apa yang dilakukan oleh putri Allah ini, putri bangsaku ini, yaitu suku Yehuda, umat pilihan Allah ini, yang begitu Allah dambakan, Allah mengikat perjanjian terhadapnya untuk masa depannya. Yang terjadi terhadap putri bangsa Allah ini adalah dia justru berpaling dari Allah. Dia mencari Allah lain. Dikatakan di pasal yang ke-8, ayat yang ke-18, pasal 7 maaf, anak-anak memungut kayu bakar, bapa menyalakan api, perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat panganan yang dipersembahkan untuk siapa? Untuk Ratu Surga. Ini adalah dewa Astarte, punya ke bangsa Kanaan. Tetapi kita melihat dari anak, bapak, para perempuan, mereka bekerja, mengerahkan tenaganya, mempersembahkan persembahan bukan untuk Allah, tetapi untuk para dewa. Dan ayat 19 dikatakan, hatikulah sebenarnya yang mereka sakiti. Demikianlah firman Tuhan. Bukan hati mereka sehingga mereka merasa malu. Perbuatan, tindakan umat Allah ini dengan mencari Allah lain, dengan mengerahkan seluruh tenaga kehidupannya untuk Allah lain,
bagi Allah menyakiti hatiku. Dan sakit hati Allah diungkapkan di sini. Tak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sangat pedih. Inilah duka cita Allah yang diungkapkan melalui Yeremia ini. Kenapa Allah begitu duka cita? Kenapa juga duka cita Allah itu tidak tersembuhkan di sini? Tak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Kalau kisah yang saya ungkapkan tadi, sang ayah berduka, sangat berduka. Tetapi kemudian sang ayah ini berkata kepada anaknya, apapun keadaan, Papa mau menerima. Dan mereka menata ulang kembali. Ada penyembuhan di sana. Tetapi duka cita Allah di sini dikatakan tak tersembuhkan. Seperti apa duka itu? Duka cita yang rupanya sangat mendalam yang Allah rasakan. Mengapa? Karena seruan dari putrinya justru mengatakan tidak ada Tuhan di Sion. Tidak ada Tuhan. Tidak ada raja di dalamnya. Bayangkan, Allah mereka yang ada di antara mereka, Allah yang mengangkat mereka, tetapi mereka berseru, tidak ada Tuhan. Tidak ada raja di sini. Tidak ada Tuhan di sini. Sepertinya mereka ingin mengatakan bahwa Tuhan sudah tidak ada. Tuhan sudah tidak peduli dengan kehidupan mereka. Dan mereka pun berharap. Di ayat yang ke-20 dikatakan, sudah lewat masa menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Mereka berharap Tuhan hadir memulihkan keadaan mereka, menyelamatkan mereka. Menyelamatkan dari apa? Dari seruan Yeremia bahwa mereka akan dibuang ke tempat pembuangan di negeri Babil, dihukum oleh Allah. Hukuman itu tidak dapat ditunda. Hukuman itu tidak dapat ditolak. Mereka harus menjalani itu. Sehingga mereka berseru, tidak ada Tuhan di sini. Mereka menunggu, mungkin Tuhan akan menyelamatkan kita saat musim menuai. Oh, ternyata musim menuai lewat, Tuhan tidak menyelamatkan. Kita tunggu sampai musim kemarau. Setelah musim menuai itu, musim panen itu, ternyata Tuhan juga tidak ada. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Mereka lupa bahwa apa yang mereka lakukan membuat hati Tuhan pedih. Rasa pedih di hati Tuhan. Apa dosa yang ada di bangsa Israel ini, bangsa Yehuda ini, yang disebut sebagai putri Allah ini? Dosa mereka lengkap. Lengkap dalam arti mereka hidup di satu suku yang mayoritas umat pilihan Allah. Mungkin memang ada beberapa pendatang, tetapi mayoritas umat pilihan Allah. Tetapi kita melihat mayoritas itu ternyata bukan jaminan untuk mereka hidup benar di hadapan Allah. Jadi jangan bangga kalau disebut mayoritas. Yang penting adalah esensinya, keberadaannya, bagaimana kehidupannya itu. Lalu keadaan bangsa sendiri. Kalau di sini dikatakan lewat musim menuai, kemungkinan secara perekonomian mereka baik. Oke lah, tidak terjadi kelaparan. Kesengsaraan mereka bukan karena tidak punya makanan, tidak punya uang. Makmur mereka, menunggu hasil panen,
Tetapi toh kemakmuran itu tidak secara otomatis membuat mereka rindu mencari Allah. Kondisi perekonomian yang mapan buat mereka justru tidak membuat mereka ingin mencari Allah dan mengenal Allah. Lalu bagaimana dengan dinamika kehidupan rohani mereka? Tadi saya sudah menyinggung. Mereka umat beragama. Di ayat yang lain dikatakan mereka mempersembahkan korban. Tetapi Tuhan katakan, aku muak dengan persembahan. Mengapa? Karena itu hanya rutinitas belaka. Hanya sebagai aku adalah umat Israel yang harus mempersembahkan korban bakaran, yang harus melakukan ritual ini dan itu yang bersifat agamawi. Tetapi toh tidak cukup ritual itu. Karena ritual saja tidak mengubah moral bangsa itu. Di pasal 9 ayat-ayat yang sesudahnya ayat ketiga dikatakan, mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela. Mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, dan Tuhan tidak mereka kenal. Mereka sebagai pemfitnah, mereka penipu satu dengan yang lain, dan seterusnya. Mereka mungkin menjalankan ibadah-ibadah mereka selain mereka beribadah kepada dewa Kanaan itu. Tetapi itu saja tidak cukup. Yeremia melihat situasi yang seperti itu. Yeremia yang dekat dengan Tuhan sehingga bisa merasakan hati Tuhan. Dia menuliskan ini. Ayat yang ke-1 pasal yang ke-9. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang dan putri bangsaku yang terbunuh. Saya akan membacakan khusus ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, akan lebih mudah kita pahami. Demikian. Seandainya mataku adalah sumber air, maka aku akan mengalirkan air mata terus-menerus siang malam. Aku akan terseduh-seduh menangisi orang-orang yang terbunuh di antara bangsaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan berarti Yeremia itu seorang laki-laki yang cengeng, yang mudah menangis. Tidak. Tetapi air matanya ini justru menunjukkan kepekaan hatinya terhadap bangsanya. Menunjukkan keprihatinan negerinya atas tingkah laku perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kedekatan Yeremia dengan Tuhan rupanya mengasah hatinya, sehingga sepertinya dia ingin berkata, air mata yang mencucur itu menunjukkan kepeduliannya terhadap bangsanya. Artinya dia terus berdoa untuk bangsanya itu. Hanya satu untuk dapat menyelesaikan masalah itu, yaitu pertobatan. Itulah yang Yeremia serukan kepada bangsanya ini, agar mereka berbalik kepada Allah, berbalik hidup sebagai umat pilihan Allah. Itulah yang Yeremia
rasakan. Nah, mari kita coba melihat kepada kehidupan kita sekarang ini. Kalau kita melihat bangsa kita, setiap hari kita mendengar berita, melihat tayangan di televisi, apa yang kita lihat? Kebobrokan apa yang terjadi di bangsa kita ini? Kalau bangsa Israel tadi membuat persembahan, menyiapkan kayu bakar, menyalakan api, membuat adonan dipersembahkan kepada dewa. Di televisi ternyata terungkap bahwa menteri-menteri bisa terpilih, ternyata pertanyaannya di balik itu siapa paranormalnya? Di balik keberhasilan itu punya aji-aji apa? Dan ini sudah tidak menjadi rahasia lagi. Dengan bangga memaparkan, bahkan dia pergi ke paranormal ini, dia meminta petunjuk ke dukun ini, dan seterusnya. Belum lagi masalah korupsi yang sudah jelas-jelas salah, tetapi toh bisa terbebas dari hukuman. Rasa-rasanya bangsa kita ini tidak jauh berbeda kisahnya dengan bangsa Yehuda. Yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita bisa seperti Yeremia ini yang mengatakan, seandainya mataku sumber air mata, maka aku akan mengalirkan mata air terus menerus siang dan malam, terseduh-seduh menangisi orang-orang yang menuju kepada maut itu. Apakah kita peka ketika mendengar ketidakadilan, ketidakbenaran, penindasan kepada orang lemah? Dan apakah itu membuat hati kita gelisah? Yeremia di satu sisi dalam bacaan ini, ungkapannya adalah sebagai sambung rasa dengan Tuhan. Yeremia ingin menunjukkan ini loh hati Tuhan. Tetapi juga di satu sisi, Yeremia juga mengungkapkan sambung rasanya terhadap negerinya Yehuda. Dia menangis untuk negerinya agar kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan memulai dari diri kita ini sendiri. Apakah keagamaan kita ini dapat mendorong kita untuk menjadi pembawa damai dimanapun kita berada? Menjadi pembawa damai berarti menegakkan keadilan, memperjuangkan orang-orang lemah untuk dibela. Apakah kita menangis ketika melihat karut-marutnya bangsa kita ini? Atau kita mengambil sikap tidak peduli terhadap apa yang terjadi untuk bangsa dan negara kita ini? Apakah kemakmuran yang sekarang ini kita miliki, kita nikmati, itu justru membuat kita menjadi orang yang eksklusif? Pokoknya aku. Sehingga seperti membangun tembok-tembok tebal di sekitar kita, sehingga tembok itu menutupi mata kita ketika di balik tembok itu ada seruan orang yang minta pertolongan kita. Tembok yang tebal itu membuat telinga kita tidak bisa mendengar jeritan
kepayahan mereka. Dan kemakmuran kita mungkin justru menumpulkan kepekaan hati kita terhadap sesama kita. Kita merasa sudah aman, kita merasa sudah nyaman, dan kita tidak merepotkan mereka. Yeremia, dia tahu persis panggilannya sebagai nabi Allah yang terus menyerukan pesan Allah itu. Maka apa dia bisa memiliki kepekaan sedemikian? Karena kedekatannya dengan Tuhan. Ketika dia sering menangis bersama dengan Tuhannya, maka dia bisa merasakan hati Tuhannya. Ketika dia menangis untuk bangsanya, dia bisa merasakan kebutuhan bangsanya. Ketika dia menangis seorang diri, dia tahu betapa berdosanya dirinya yang harus membawa dirinya kepada Allah dalam pertobatan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah memilih kita seperti Tuhan memilih Yeremia. Tuhan menetapkan kita tinggal dalam satu keluarga, bekerja di satu tempat, bersekutu dalam komunitas orang-orang percaya, tinggal di satu kota. Maka Tuhan ingin kita tahu posisi kita sebagai umat pilihan Allah yang harus menyampaikan misi kerajaan Allah. Mari kita melatih hati kita agar peka untuk mendengar, meresponi berita-berita yang kita dengar. Nasihat Paulus di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, saya akan mengulang. Nasihat Paulus adalah naikkanlah permohonan, naikkanlah doa syafaat, naikkanlah ucapan syukur. Untuk siapa? Untuk semua orang, untuk para raja, para pemimpin, untuk para pembesar. Agar apa? Agar kita, nah perhatikan kata kita, ini bukan untuk Paulus sendiri, bukan untuk Timotius sendiri, untuk kita. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki, bukan hanya baik, bukan hanya berkenan, tetapi itulah yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan yang benar. Mari kita menjadi Yeremia yang menangisi negeri ini. Dengan air mata kita berdoa untuk bangsa dan negara ini. Mungkin kadang kita berpikir doa kita ini seperti tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Ya, korupsi masih merajalela. Penggunaan kekuasaan yang semena-mena terhadap orang lemah terus masih kita dengarkan. Sepertinya doa kita ini sia-sia. Kita tidak pernah tahu kalau bangsa kita ini masih bertahan sampai sekarang ini. Apakah itu tidak mungkin karena doa-doa orang percaya? Mungkin setiap minggu gereja-gereja berdoa, meneteskan air mata untuk negeri tercinta ini. Juga ada sekelompok-kelompok orang yang terbeban khusus berdoa untuk bangsa dan negara kita ini. Nah, mari kita melatih
kepekaan hati kita ini sebagai umat pilihan Allah, meneteskan air mata kita untuk negeri tercinta ini. Amin.